Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali belajar tematik masih pada tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Apakah semuanya sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sekarang silakan anak-anak persiapkan buku tematik tema 4-nya. Kalian buka pada subtema 4. Baik, Bu Guru akan mulai untuk menjelaskan materi hari ini. Nah, pada subtema 4 kita akan mempelajari tentang bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kalau kalian amati pada layar, di sini Bu Guru mempunyai dua gambar rumah dalam kondisi yang berbeda. Untuk gambar kondisi rumah yang di sebelah kiri ini terlihat rumah yang bersih, rapi, banyak pohon. Di situ sampahnya tertata rapi pada tempat sampah. Sedangkan yang di rumah sebelah kanan yang berwarna ungu, ini rumahnya kelihatan seperti kumuh ya. Kumuh, banyak sampah, dan tidak rapi. Nah, orang-orang yang tinggal di tempat yang berbeda, ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih itu membuat tubuh menjadi sehat, sedangkan lingkungan yang kotor membawa penyakit. Maka bekerja samalah menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan Tuhan pun mencintai orang yang menjaga kebersihan. Makanya ada pepatah yang menyebutkan kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Artinya apa? Apabila kita selalu menjaga kebersihan, tentunya kesehatan kita juga akan terjaga. Gitu ya anak-anak. Baik. Di sini, untuk yang kedua, kita akan bersama-sama membaca teks tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempat dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, di sini banyak ya yang dilakukan Siti untuk menjaga lingkungan rumahnya. Mulai dari membersihkan saluran air setiap hari, menyapu lingkungan rumahnya, menanam pohon di sekitar rumahnya. Nah, ini adalah contoh sikap yang bisa kalian tiru di rumah kalian. Nah, sekarang coba kita akan jawab bersama-sama pertanyaan yang ada pada buku paket tentang teks bekerja sama menjaga lingkungan. Yang nomor 1, coba tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Kalau kalian lihat bagaimana keadaan rumah Siti? Ya, Siti selalu menjaga kebersihan lingkungan rumahnya. Kalian bisa tulis seperti itu. Ini contoh ya. Lalu yang kedua, Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Siti menanam banyak pohon? Ya, supaya udara di sekitar rumah Siti tetap sejuk. Nah, ini adalah salah satu alasan bagaimana kenapa kok kita itu harus menanam banyak pohon di sekitar rumah kita. Lalu yang ketiga, beritahu tentang rumahmu. Gunakan kata-katamu sendiri. Di sini Bu Guru punya contoh seperti ini. Rumahku bersih dan asri. Di sekitar rumahku banyak ditanami pohon. Nah, ini nanti kalian bisa jawab sendiri-sendiri karena keadaan setiap rumah itu tentunya berbeda-beda. Lalu yang keempat,
Lingkungan rumahmu kotor, bagaimana perasaanmu? Kalau lingkungan rumahmu kotor, bagaimana? Ya, tentunya sedih karena membuat tidak nyaman dan akan menimbulkan yang namanya sarang penyakit. Nanti kalian bisa salin di rumah. Ya, pada buku paketnya sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini Bu Guru udah punya contoh. Berilah tanda centang untuk yang menunjukkan aturan dan berilah tanda silang untuk yang tidak menunjukkan aturan. Untuk gambar yang pertama, apakah ini sesuai aturan? Siti membuang sampah pada tempat sampah? Ya, betul. Kita centang. Gambar yang kedua, Lali membuang di tong sampah. Ya, kita centang. Lalu gambar yang ketiga, Siti dan Lali membuang sampah pada sungai. Ya, tentunya tidak sesuai aturan, kita silang. Gambar yang keempat, memungut sampah yang ada di hantaran sungai. Sesuai aturan ya. Lalu yang terakhir, membuang sampah di jalanan, itu tidak sesuai. Baik. Anak-anak, di sini Bu Guru jelaskan. Ya, di sini kita akan bisa membuat ya dengan bahan bekas, yaitu dengan bahan kemoceng yang sudah tidak bisa dipakai. Ini bisa kita manfaatkan ya, yang berasal dari bulu ayam. Selain untuk hiasan pensil, ini bisa kita gunakan bulu ayam itu sebagai bahan kerajinan. Yang lainnya yaitu seperti ini, hiasan pensil, kemoceng, buat topi hiasan, dan juga kok ya. Bulu hewan yang bisa dimanfaatkan itu ada bulu ayam, bulu burung, dan juga burung bebek ataupun angsa. Langkah-langkahnya silakan anak-anak bisa perhatikan pada slide di bawah ini. Pertama, siapkan bulu ayamnya, pensil, lem, kain flanel, dan gunting. Kedua, berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Lalu yang ketiga, tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah dilem. Yang keempat, tempelkan flanel atau pita supaya rapi. Dan yang terakhir, pensil sudah siap dihias. Bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya Bu Guru sudah punya teks bacaan. Udara terasa sejuk. Beni berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Lingkungan sekitar rumah Edo bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang besar. Ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo. Beni dan Edo mengamati gerakan ayam. Ada ayam yang berjalan, berlari, dan meloncat. Saat meloncat, ayam bertolak, melayang, dan mendarat. Gerakannya seperti ini. Kalau kalian lihat gerakan ayam yang ada di bawah ini yang pertama itu gerakan ayam berjalan, lalu gerakan ayam berlari. Yang di sini ayam sudah mulai bertolak, lalu melayang dan mendarat. Nah, nanti coba kalian tirukan gerakan ayam seperti ini, seperti yang dilakukan Beni. Dimulai dari gerakan ini, bertolak, melayang, lalu mendarat. Kalian bisa praktekkan di rumah. Selanjutnya, dari mana Beni? Dari rumah Edo ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Edo memiliki kandang besar. Kandang dibersihkan setiap hari. Hewan adalah makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu di meja. Ada pisang rebus. Terima kasih ayah. Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik ayah. Pada teks bacaan Edo terdapat ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan itu adalah ungkapan yang memberitahu sesuatu. Contohnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Ini adalah contoh.
Nah, kalau kita amati pada bacaan teks Beni dan juga Ayah, di sini ada beberapa kalimat pemberitahuannya. Yang pertama, kita lihat dari depan ya. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Nah, ini contoh kalimat memberitahu bahwa Edo itu mempunyai banyak ayam di rumahnya. Lalu yang kedua, hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Itu juga kalimat pemberitahuan. Nah, apa itu kalimat pemberitahuan? Guru ulangi ya. Kalimat pemberitahuan adalah ungkapan di mana kita memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini ada contoh kalimat pemberitahuannya. Yang pertama, dari mana Beni? Ini pemberitahuan atau bukan? Bukan ya, kita silang. Kedua, Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Ini pemberitahuan. Tiga, Edo memiliki kandang yang besar. Ini pemberitahuan. Yang keempat, ibu memberi pisang untukmu. Itu juga pemberitahuan. Lalu kalau terima kasih ayah, ini bukan pemberitahuan karena ini adalah kalimat terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silakan anak-anak kerjakan latihan soalnya pada buku paket. Sebelumnya kalian harus baca dulu teks bacaannya halaman 127, baru bisa kalian kerjakan halaman 128. Baik anak-anak, marilah kita cukupkan. Apabila belum jelas nanti bisa tanyakan ke Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf apabila banyak kesalahan. Baik, Budian tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.